Halo teman-teman, selamat datang di channel Wadus, Wawasan Dunia Sekitar. Di channel ini kita akan bahas segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Siapa sih yang tidak mengenal sosok Spong kuning bercelana kotak satu ini? Apalagi kalau bukan SpongeBob SquarePants. Dirilis pada tahun 1999, SpongeBob SquarePants menjadi salah satu kartun terpopuler di dunia. Tak hanya dicintai karena keunikan karakter-karakternya, serial animasi karya Stephen Hillenburg ini juga terasa semakin menarik berkat alur cerita yang konyol dan menggelitik. Kisah dalam SpongeBob SquarePants berpusat pada kehidupan makhluk laut di kota Bikini Bottom, nama yang diambil dari bebatuan karang Bikini Atoll di Samudra Pasifik. Penasaran sama SpongeBob dan kawan-kawan? Ayo kita bahas dunia bawah laut SpongeBob SquarePants. Tapi sebelum itu, seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Saatnya kalian semua duduk yang cantik, siapin mie gelas isi 2, Good Day Chococino, otak-otak mercon, dan kita mulai intro. SpongeBob SquarePants atau yang lebih dikenal sebagai SpongeBob adalah sebuah serial animasi yang paling populer di Nickelodeon. Pada awalnya, serial kartun animasi ini ditayangkan pada tahun 1999 di Amerika Serikat dan diciptakan oleh Stephen Hillenburg, seorang animator dan ahli biologi laut. Animasi ini diterbitkan oleh perusahaannya United Plankton Pictures Inc. Di Indonesia, serial kartun animasi ini dipopulerkan oleh salah satu stasiun televisi yaitu LaTV yang sekarang berganti nama menjadi TV One. Kemudian hak tayang acara-acara yang diproduksi oleh Nickelodeon dibeli oleh Global TV yang juga berganti nama sekarang menjadi GTV dan masih ditayangkan hingga saat ini. Serial kartun animasi ini menggunakan setting di Samudra Pasifik yaitu kota Bikini Bottom. Gak usah lama-lama, ini dia dunia bawah laut SpongeBob SquarePants. Mari kita mulai. SpongeBob SquarePants adalah seekor spons laut berwarna kuning dan memiliki banyak lubang di tubuhnya. Ia tinggal di dalam sebuah rumah berbentuk nanas di dalam laut di sebuah kota bernama Bikini Bottom yang berada di lautan Pasifik. Tetangganya Squidward Tentacles adalah seekor gurita yang tinggal di dalam rumah Moai, yaitu batu berbentuk kepala khas suku Rapa Nui di Pulau Paskah. Tetangga SpongeBob yang lain adalah sahabat baiknya yaitu Patrick Star. Ia adalah seekor bintang laut merah muda tinggal di bawah sebuah batu besar. Rumah Squidward terletak di antara rumah SpongeBob dan rumah Patrick, dan inilah yang membuat resah Squidward sepanjang hari. Bikini Bottom diperlihatkan sebagai sebuah kota biasa dengan pusat dan pinggiran kota, kawasan pantai, lapangan terbang, rangkaian bunga laut, dan taman hiburan sendiri. Stephen Hillenburg pernah berkata bahwa kota Bikini Bottom dibuat seperti kota Seattle di Washington. SpongeBob SquarePants bekerja sebagai juru masak di Krusty Krab, sebuah restoran makanan cepat saji di mana di sana Squidward juga bekerja sebagai kasir. Krusty Krab dimiliki oleh Tuan Eugene H. Krabs atau Tuan Krabs, sedangkan Sheldon J. Plankton adalah musuh bebuyutan Tuan Krabs yang memiliki sebuah restoran makanan cepat saji bertaraf rendah bernama Chumbucket yang terletak berhadap-hadapan dengan Krusty Krab. Chumbucket seolah-olah tidak pernah memiliki pelanggan dan Plankton meluangkan banyak waktunya untuk merancang peralatan agar dapat mencuri resep burger Krabby Patty milik Tuan Krabs. Formula Krabby Patty-nya sendiri tidak pernah diperlihatkan kepada penonton. Ada juga istri komputer Plankton yang bernama Karen. Kadangkala Karen membantu Plankton dalam rencana jahatnya atau justru Karen bertengkar dengannya. Hewan peliharaan SpongeBob adalah seekor sip
rumput laut bernama Gary yang mengeong seperti kucing meskipun tidak banyak berbicara. Selain itu, di animasi kartun ini ada juga seekor cacing laut yang dibuat layaknya anjing dan dirantai. Ubur-ubur disamakan dengan lebah dengan bunyi berdengung serta sengatan dan menghasilkan jelly yang lezat yang disamakan dengan lebah madu. Ikan berperan sebagai warga kota tetapi tidak dijadikan tokoh utama. Satu lagi kawan SpongeBob adalah Sandy Cheek, seekor tupai yang berasal dari Texas dan tinggal di dalam kubah anti air di Bikini Bottom. Dia diantar ke dalam lautan oleh majikan-majikannya yang berupa simpanse. Ketika di luar kubahnya, ia selalu memakai baju seperti astronot karena ia tidak bisa bernafas di dalam air. Ada lagi hal aneh lain. Penduduk Bikini Bottom mengendarai kapal seolah-olah seperti mobil. SpongeBob sendiri masih belajar dalam sekolah mengemudi karena ia sering sekali gagal dalam ujian mengemudi. Bahkan ia tidak lulus ujian mengemudi sebanyak 1.006 kali menurut Nyonya Puff, guru mengemudi SpongeBob. Setiap pergerakan dalam animasi ini menghasilkan gelembung untuk mengingatkan penonton bahwa cerita ini berlatarkan lautan. Namun begitu, terdapat episode-episode tertentu di mana menampilkan pantai di dalam lautan dan api yang bisa menyala dalam lautan. Mustahil kan? Ya, namanya juga cerita hayalan ya. Jadi suka-suka pengarang aja deh. Anyway, dalam animasi ini SpongeBob SquarePants dan kawan-kawan bukan cuma menghibur saja, melainkan juga mengajarkan banyak hal. Wah, apa aja ya kira-kira? Ini dia 5 pelajaran yang bisa diambil dari kisah SpongeBob SquarePants. Kita mulai yang pertama, yakin akan diri sendiri. Seringkali orang merasa ragu untuk melakukan hal yang diinginkan. Namun itu tidak berlaku untuk SpongeBob SquarePants. Sebagian besar kehidupannya berisi kegiatan yang memang ia gemari. Salah satunya ketika melihat kegiatan SpongeBob sebagai tukang masak di restoran Krusty Krab. Ia nyaris selalu memulai hari dengan optimis dan bersiap menghadapi semua pekerjaan. Bahkan ketika pekerjaannya amat banyak dan teman kerjanya malas untuk membantunya, SpongeBob tak membiarkan ragu mengganggu pikirannya. SpongeBob dimunculkan selalu percaya akan kemampuan dirinya dan ia menampilkan setiap pagi ketika terbangun dari tidur. Ia selalu berkata, "Aku siap, aku siap, aku siap." Kita lanjut yang kedua, baik tanpa pandang bulu. Salah satu karakter SpongeBob yang mestinya ditiru oleh generasi sekarang adalah berbuat baik kepada siapapun, apapun tanpa pandang bulu. Karakter ini melekat dalam diri SpongeBob. Meski digambarkan sebagai sosok yang naif, makhluk kotak kuning ini sering melakukan banyak tingkah tidak jelas hanya untuk membantu orang lain. Tak peduli apakah hal itu merugikannya atau membuat keuntungan, SpongeBob tak pernah membeda-bedakan kepada siapa ia akan berbuat baik. Semua orang menurutnya sama. Lanjut yang ketiga, bersahabat baik. SpongeBob nyaris menganggap semua penduduk Bikini Bottom adalah temannya. Bahkan untuk plankton yang selalu berusaha mencuri resep dan memanfaatkan dirinya. Namun bagi SpongeBob, Patrick adalah segala-galanya. Bintang laut gemuk berwarna merah muda dan kadang bodoh adalah teman yang sempurna baik kala suka maupun duka. Persahabatan SpongeBob dan Patrick menggambarkan bagaimana pertemanan seharusnya terjalin. Bisa tertawa bersama, berpetualangan bersama, saling mengandalkan, dan membuat kenangan bersama-sama. Teman adalah kunci kebahagiaan. Yang keempat, mengakui kesalahan. Tak ada pribadi yang sempurna termasuk SpongeBob. Ia juga seringkali berbuat kesalahan. Namun meski tubuhnya tak kekar, ia selalu berani untuk mengakui kesalahannya dan menerima konsekuensinya. SpongeBob tak pernah ragu untuk meminta maaf bila ia berbuat salah. Memang maafnya tak langsung meredakan emosi pihak yang merasa dirugikan, namun pada akhirnya semua orang yang merasa kecewa ataupun kesal sejatinya hanya butuh sebuah kejujuran dan permintaan maaf yang tulus. Yang terakhir, yang kelima, temukan hal positif dalam hidup. Hidup kadang berjalan memang tak semulus jalan tol ataupun sesuai dengan keinginan.
SpongeBob juga menyadari hal tersebut. Bahkan ia berada di tengah-tengah lingkungan yang penuh drama. Teman kantor yang tukang mengeluh, bos pelit minta ampun, hingga selalu direpotkan oleh saingan bos yang licik. Namun SpongeBob selalu menampilkan semangat saat menghadapi mereka semua. Ia tidak membiarkan lingkungan yang toksik ikut meracuni dirinya. Bahkan seringkali ia bertingkah bodoh, apalagi kalau bukan bersama sahabatnya Patrick. Tetapi menjadi diri sendiri adalah jauh lebih penting dibandingkan pandangan orang. SpongeBob sadar kebahagiaan hidup itu bergantung pada sikap masing-masing individu dalam mencintai dan menghargai dirinya sendiri, bukan dari omongan atau penilaian orang lain. Baiklah, itulah tadi dunia bawah laut SpongeBob SquarePants. SpongeBob merupakan salah satu kartun yang banyak mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik. Meskipun kartun ini sempat menimbulkan pro dan kontra, pada akhirnya banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari film kartun yang satu ini. Ingat ya, selalu ambil sisi positif dari semua hal yang ada di sekitar kita. Abaikan sisi negatifnya supaya kalian menjadi orang yang berpikir. Selesai. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan video-video seru lainnya. Sampai jumpa. Jangan lupa selalu berimajinasi.